Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Isram dengan NIM A11 2019 12034. Di sini saya akan memberikan sebuah hasil yang telah saya uji coba, yaitu metode klasifikasi. Ya, langsung saja. Pertama, saya memakai Colab Research google.com. Pertama, kita tulis import OS, kemudian path sama dengan isi dari beberapa foto atau contoh sampel. Lalu kita mendefinisikan untuk memanggil directory atau data yang telah kita siapkan, yaitu ini content drive my dream train, atau juga bisa dari sini drive, yaitu train. Ini yaitu file untuk foto sampelnya. Ada orange, pineapple, potato red, dan tomato. Kemudian kita coba jalankan terlebih dahulu, dan ini bisa. Kemudian ini juga bisa, dan ini menampilkan list, yaitu list file, yaitu tomato, potato red, kemudian pineapple, dan orange. Kemudian ini kita memakai kode ini dengan yang len di sini berfungsi untuk mengetahui jumlah file yang ada. Kita coba jalankan, dan ini total filenya yaitu 252. Lanjut ke import matplotlib, yaitu untuk memudahkan pembacaan data dan visualisasi. Seperti ini codingannya, number label case, number label value. Kita jalankan, dan ini hasilnya, yaitu adalah diagram batang, yaitu jumlah dari setiap folder atau file fotonya, yaitu tomat 62 dan potato red 61, kemudian pineapple 61 dan orange 60. Lanjut ke ini, codingan selanjutnya. Codingan ini untuk menampilkan sampel gambar tiap kelas. Kita import matplotlib, kemudian image each class, dan kita coba jalankan. Dan ini hasilnya. Ini potato red, pineapple, dan orange. Nah, kita lanjut ke bagian codingan selanjutnya, yaitu image size 200,200, kemudian page size 32, dan sheet 999. Dan di bagian ini untuk pembagian data split menjadi data latih dan validasi. Coba jalankan, bisa. Kemudian kode ini digunakan untuk image data generator processing. Kita coba jalankan.
dan bisa. Kemudian selanjutnya codingan selanjutnya ini menyiapkan data train dan data validasi data dari file yang kita pilih atau kita untuk buat sampel. Dan ini apa datanya, font 203 image belonging to 4 class dan font 49 image belonging to 4 class. Dan selanjutnya kita ke codingan kemudian image augmentation. Image augmentation ini untuk memberikan random rotation dan random zoom kepada file atau foto dari sampel. Kita press layer random rotation ini 0,1, random zoomnya 0,1 dan rescalingnya 1:255. Kita jalankan bisa. Kemudian kita masuk ke dalam model untuk metodenya. Dan di sini pertama saya memakai model expression. Ini base expression yaitu variabel untuk expressionnya, dan tf ini untuk fungsi dari exceptionnya. Kita coba jalankan dan ini berhasil. Kemudian sini untuk codingan ini untuk transfer learning exception, dan yang di bawah compiling model. Coba kita jalankan dan berhasil. Kemudian sini untuk codingan ini untuk melatih model expression, itu expression his sama dengan expression model fit. Dan coba kita jalankan. Dan di sini sepertinya agak terlalu lama. Kita sedang menunggu untuk model exceptionnya. Kita agak menunggu lama. Kalau emang sepertinya lama, saya akan menjalankannya terlebih dahulu. Ini.
kemudian yang terakhir keseluruhan data model. Ini epochnya 1 sampai 10 untuk menghitungnya dari sini. Kita coba masih berjalan. Memang agak terlalu lama. Yang ke-9 ya. Dan bab yang terakhir kemudian ini codingan ini untuk membuat plot akurasi model exceptionnya, itu plot figur fixed size nya 10,4 dan plot exceptionnya ini story akurasi dan bar akurasi. Dan yang di bawah ini untuk membuat plot loss model exceptionnya. Dan coba kita jalankan. Nah, ini hasil data dari yang telah kita jalankan tadi. Ini untuk akurasi, ini untuk exception model akurasi, dan ini epochnya 0 sampai 10. Dan ini exceptionnya model yang loss. Ini trendnya itu menurun dan tesnya sama. Yang codingan selanjutnya letting efficient net B4. Di sini saya menggunakan efficient net B4 model efficient net B4. Di sini B4 kemudian model
dan ini sama untuk code fungsi untuk efisien net B4 nya, dan coba kita jalankan. Bisa. Kemudian yang ini transfer learningnya juga kita jalankan. B4 model keras, model sekuensial, dan kita masih sama dengan codingan yang di atas, hanya saja kita merubah variabelnya. Kemudian ini melatih epochnya sama di efisien B4 nya, kemudian epochnya 10. Masih menjalankan. Sepertinya agak lama, kita langsung saja untuk ke codingan selanjutnya. Di sini untuk membuat plot akurasi B4 atau efisien B4, dan kemudian yang di bawahnya untuk membuat plot lossnya B4, data yang nanti kita lihat. Kemudian di sini saya menggunakan metode model ResNet 101. Sini menggunakan variabel net 101 dan fungsi dari ResNet-nya. Kemudian sini transfer learning ResNet 101-nya. Kemudian yang ini compiling model. Dan ini untuk sama masih melakukan epoch untuk net 101-nya, ResNet 101-nya. Ini nanti kita jalankan langsung, lihat hasilnya. Sini yang terakhir untuk plot akurasi ResNet 101 dan membuat plot loss B4, membuat plot loss ResNet B4, ResNet ini salah berarti, ResNet 101. Coba kita jalankan. Oh sudah. Dan yang selanjutnya, di sini saya menggunakan metode model ResNet 152. Di sini fungsinya, kemudian ke codingan. Bawahnya masih sama, transfer learning ResNet 152 dengan variabel net 152 dan compiling modelnya. Kita jalankan, dan untuk menunggu langsung saja saya lanjutkan. Di sini untuk melatih ResNet, yaitu untuk mendapatkan data epochnya, kita jalankan. Kemudian membuat plot akurasi ResNet 52. Ini ketinggian untuk membuat akurasi ResNet 52, dan kemudian membuat plot loss B4 salah, belum saya sini kita langsung jalankan. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ResNet 50.
basenet 50 untuk variabel dan di sini untuk fungsinya. Langsung saya jalankan. Kemudian transfer learning ResNet 50. Di sini masih sama, hanya beda variabel. Dan ini compiling model. Langsung saya jalankan. Kemudian untuk melatih ResNet 50 nya ini mendapatkan data epoch-nya. Dan langsung kemudian membuat plot akurasi ResNet. Masih sama codingannya dengan yang di atas, hanya saja kita ganti dengan variabel. Kemudian membuat plot loss ResNet 50 nya. Saya jalankan. Dan di sini menggunakan model efisien net B0 dengan variabel B0, net B0 dan fungsi efisien net B0. Di sini kan kita jalankan. Berarti ini sudah terjalankan. Kemudian selanjutnya transfer learning efisien net B0 dan compiling model. Langsung saja. Kemudian melatih efisien net B0 yang masih sama epochnya 10 ya. Tentunya ini kita jalankan. Dan di sini membuat plot akurasi efisien net B0. Dan ini untuk codingannya. Dan di sini untuk membuat plot loss efisien B0 nya. Jalankan. Dan ini menggunakan model Inception versi 3 atau V3. Ini saya menggunakan variabel Inception V3 dan fungsinya Inception variabel juga sama. Kita jalankan. Kemudian transfer learning Inception V3. Di sini Inception V3 model untuk memberikan variabel ini untuk fungsinya sekuensial. Langsung saya jalankan. Kemudian melatih efisien net B0 nya masih sama, memakai epoch 10 dan validasi data. Langsung saja. Kemudian membuat plot akurasi Inception versi 3, itu plot figur 10,4 masih sama dengan yang di atas. Dan ini untuk membuat plot loss Inception-nya versi 3. Langsung saja kita jalankan. Di sini kemudian menggunakan model MobileNet, untuk base MobileNet model. Dan ini fungsinya MobileNet TF keras application MobileNet.mobilenet. Kita jalankan. Kemudian ini transfer learning MobileNet masih sama ketinggiannya dengan yang di atas. Kemudian compiling model dengan akurasi dan loss. Jadi kita jalankan. Di sini untuk melatih MobileNet-nya untuk memberikan epoch data. Dan langsung kita jalankan. Ini di sini untuk membuat upload akurasinya MobileNet. Dan ini membuat loss MobileNet, membuat plot loss MobileNet. Kita cek terlebih dahulu pada error.
Kemudian ini di sini dengan memakai model EfficientNet B7 dan ini variabel EfficientNet B7, kemudian ini fungsinya ke transfer learning EfficientNet B7 masih sama ya untuk codingannya. Kemudian compiling modelnya kita jalankan. Dan di sini untuk memberikan mencari data epoch dari 1 sampai 10 kita jalankan. Kemudian membuat plot akurasi EfficientNet B7 itu ini sama dengan yang di atas. Dan ini untuk membuat plot loss efficient B7 dan kita jalankan. Kemudian ini untuk loading EfficientNet B6 yaitu membuat model baru yaitu EfficientNet B6 masih sama EfficientNet B tapi berbeda model atau angka. Ini memakai B6, yang atas tadi memakai B7. Ini untuk buat fungsinya dari EfficientNet B6. Kemudian transfer learning EfficientNet B6 di sini dengan compiling model. Dan selanjutnya melatih efisien B4 yaitu melatih atau mendapatkan data epoch 1 sampai 10. Langsung kita jalankan. Kemudian membuat plot akurasi EfficientNet dan plot loss EfficientNet B6 kita jalankan. Kemudian yang di bawahnya loading yang ini model baru yaitu VGG16. Ini variabel dan ini fungsinya yaitu keras application VGG16. Kemudian untuk transfer learningnya masih sama, ini saja kita variabel ya. Compiling model VGG16 sama mengikuti dari yang atas tadi, hanya saja berbeda variabel untuk berbeda model. Kemudian ini untuk epochnya langsung saya jalankan. Di sini untuk membuat plot akurasi VGG16 dan plot loss VGG16 kita jalankan. Kemudian loading ini model baru juga, ini model berbeda model juga VGG19, yang di atas 16 dan yang di bawahnya 19. Dan ini variabel dan kemudian fungsinya masih sama. Dan kemudian transfer learning VGG19 nya dan compiling model. Dan di sini untuk melatih VGG19 atau mencari epoch data, kemudian membuat plot akurasi VGG19 dan membuat plot loss VGG19. Dan yang terakhir di sini untuk menampilkan keseluruhan hasil atau tabel diagram garisnya dari yang exception B4, net 101, net 52, net 50, net B0, inception versi 3,
EfficientNet B7, MobileNet, EfficientNet B6, VGG16 dan VGG19. Di sini memakai variabel yang dipakai untuk fungsinya, dan di sini juga untuk memanggil variabelnya. Kita jalankan ini saja, menunggu dari yang atas. Ternyata masih agak lama. Coba kita lihat dulu. Sekian, terima kasih dari saya. Jika ada kurangnya yang belum saya pahami dan kurangnya saya menyampaikan hasil saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.